Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini siapa yang tidak hadir? Nihil hadir semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kelas ini dimulai dengan berdoa. Nah, ini coba lihatkan dulu kelasnya. Wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang perpindahan kalor atau panas. Kalor atau panas itu sama. Kalor, panas itu sama-sama artinya panas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, boleh lihat papan tulis ke depan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang keempat, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Di beberapa minggu sebelumnya sudah disampaikan kalau hari ini kita nantinya akan menggunakan pembelajaran menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Artinya kamu akan menemukan satu masalah, dari masalah itu maka kamu akan menemukan jawabannya. Paham? Oke. Sebelum kita lanjut ke dalam LPTK-nya, sebelum kita melanjutkan lembar kerja siswanya, perhatikan untuk papan. Ya, perhatikan ibu dulu. Ada berapa gambar yang kamu lihat? Gambar yang pertama ada di mana? Oke, gambar yang kedua sedang apa? Gambar yang ketiga. Pertanyaan ibu berikutnya. Yang pertama apa tadi, Nak? Oke, yang kedua. Bentar, pertanyaannya, apa yang terjadi di dalam panci tersebut? Airnya panas. Perhatikan pancinya. Pancinya diapakan? Pancinya diapakan? Dipanaskan di api. Nah, di dalamnya ada air. Maka air itu ketika mengenai panas dia akan apa? Akan mendidih. Sekarang pertanyaan ibu yang kedua. Mengapa bagian dijemur di bawah sinar matahari dapat kering? Ya, satu-satu yang berani angkat tangan.
Oke, Sofa. Panas, Pak. Karena Cuacanya panas. karena cuacanya panas, betul. Yang lain? Panas. Karena apa? Suhu matahari panas. Karena Suhu matahari panas. suhu mataharinya panas, betul. Selanjutnya, Nora. Karena ada panasnya matahari. Karena adanya panas matahari. Panas matahari berpindah kemana dia, nak? Berpindah ke baju, sehingga baju yang tadinya basah maka jadi apa? Jadi kering. Sekarang aku tanya nih yang ketiga, ngapain orang yang di pegunungan? Menikmati. Bagaimana suasana di pegunungan, nak? Indah. Udaranya segar, cuacanya adem dan segar, sejuk. Apakah kamu pernah melihat peristiwa seperti pada gambar yang telah ibu menjemur pakaian? Pernah memasak air? Oke. Sumber panas apa saja yang dapat kamu temukan pada gambar yang tadi sudah ditampilkan? Itu sumber panas apa saja? Yang pertama, sumber panasnya dari mana? Nah, ibu mau tanya, nih orang menjemur kain ini sumber panasnya dari mana? Ini sumber panasnya dari mana? Ini sumber panasnya dari mana? Dari pegunungan. Dulu ada mana sumber panas? Ini bisa matahari. Ini bisa dari makanan. Kenapa? Karena kan dia bersemangat kan? Makanan bisa menghasilkan sumber energi panas untuk tubuh kita. Untuk tubuh kita, nah, bukan hanya matahari dan api. Matahari dan api termasuk ke dalam sumber energi. Ada yang tahu apa saja lagi sumber energi panas? Nampak bacaannya, nak? Oke, sebelum kita lanjutkan, ibu mau ya coba baca dulu. Devin. Benda yang dapat menghasilkan energi Berkanan suaranya, nak, biar kau ini bisa dengar. Sumber energi panas dapat kita jumpai di dalam salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis makanan. Fotosintesis titik. Lanjut. Makanan yang dihasilkan. Yo, lanjutkan Topan. Makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang sudah basah. Ada, lanjut Dam. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan sekarang bila sebuah blister plastik kemudian gosok-gosoklah pada kain garing selama 2 menit, lalu jemurlah permukaan blister plastik. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut? Apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat terserang ketika terjadi gesekan antara 2 benda pada kegiatan di atas. Gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara blister dan kain dapat
menimbulkan energi panas. Oke, lanjut. Bani. Yang dulu. Misalkan suaranya kecil kali. Dan biasakan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api sudah dihasilkan dari apa? Korek api dan kompor. Tapi di zaman dulu dia bilang apa nak? Di zaman dahulu orang mendapatkan api dari mana? Gesekan batu. Menggeserkan dua buah batu baru menghasilkan panas. Panasnya berupa apa? Api. Selanjutnya ada lagi cara lain, yaitu dengan kita menggosokkan kedua telapak tangan. Coba gosokkan kedua telapak tangan kamu, mau lihat. Oke, ketika kamu gosokkan terus, apalagi selama 2 menit, berhenti. Coba rasakan apa yang terjadi pada telapak tanganmu. Maka telapak tangan akan menjadi panas. Itu termasuk tidak ke dalam perpindahan kalor, perpindahan panas, termasuk tidak? Termasuk ke dalam perpindahan panas. Hari ini, perhatikan, kita sudah membaca tentang teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasinya tentang apa Niki? Sumber energi panas. Hari ini mau jelaskan ke kamu dari bacaan tadi yang sumber energi panas tadi, maka temukan kata kunci dari setiap paragraf. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Namanya kata kunci. Berarti kata-kata yang dianggap penting di dalam sebuah paragraf. Dalam satu kalimat terdiri dari beberapa paragraf. Ibu tanya kamu, nah ada berapa paragraf kalimatnya? Ada berapa paragraf? 4. Berarti setiap satu paragraf memiliki apa? Kata kunci. Paragraf kedua juga memiliki kata kunci. Ketiga dan keempat. Berarti ada berapa kata kunci yang mesti kita cari? Ada 4. Oke. Cara mencarinya, kerjanya berkelompok. Ini Ibu sediakan. Ini Ibu sediakan ke kelas, masing-masing kelompok mengerjakan yang Ibu minta, yaitu menemukan kata kunci dalam setiap paragraf. Ada berapa paragrafnya? 4. Berarti berapa kata kuncinya? 4. Kurang saya tidak tulis. Oke. Temukan kata kunci dari setiap paragraf. Yuk, silakan kerja berkelompok. Itu LKPD yang pertama. Nanti kita masuk LKPD yang kedua. Yuk. Kelompok ini ayo selesaikan. Teksnya perhatikan di depan. Teksnya perhatikan di depan yang Ibu lihatkan itu.
Sudah siap? Sudah. Oke, Ibu mau coba dipresentasikan per setiap kelompoknya per paragraf. Coba kelompok adat yang pertama, sebutkan apa kata kunci dari paragraf yang pertama. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Oke, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Oke, yang kelompok kedua, coba temukan kata kunci dari paragraf kedua. Kelompok Ani. Jika matahari banyak suatu makanan pada tumbuh yang disebut sebagai proses Fotosintesis bagus. Coba yang kelompok tiga, kelompok ini temukan paragraf ketiga. energi panas berhasil Apa? Apa boleh lagi? Betul. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadinya gesekan antara dua benda. Oke, energi panas bisa terjadi apabila terjadi dua gesekan benda. Coba kelompok Naura paragraf keempat. Energi panas juga dapat diperoleh dari api. Energi panas juga dapat diperoleh dari api. Tepuk tangan, bagus untuk kelompok. Nah, kita buat kesimpulannya. Sumber energi panas berarti yang paragraf pertama apa nak? Berarti energi panas disebut juga dengan sumber energi Niki. Yang kedua, paragraf kedua Niki, yaitu apa tadi? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut sebagai proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Paragraf yang ketiga, yaitu tentang apa tadi kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi dua gesekan. Dan paragraf keempat, Energi panas juga dapat diperoleh dari api. nah, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Kita panaskan. Artinya energi panas pada berapa saja sumber energi panas? Yang pertama, matahari. Yang kedua, api. Yang ketiga, gesekan yang menghasilkan panas. Itu disebut dengan sumber energi panas. Oke, anak-anak ibu, semua lembar kerja siswa sudah kamu kerjakan yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Masih tentang perpindahan color. Perpindahan color hari ini kita mau membuat tentang percobaan. Ini apa namanya? Ini apa namanya, nak? Piring ini sebagai wadah. Kita mau lihat percobaan hari ini tentang bagaimana kalau batu es ini kita letakkan di udara yang terbuka dekat bawah sinar matahari, dan satu lagi kita letakkan di atas meja. Jadang, kita letakkan di atas meja. Kita lihat di ibu bagi semua kelompoknya sama banyak. Ya, kita coba buat percobaan.
Nah, setiap kelompok membuat percobaan. Percobaannya yang pertama, kan ada berapa wadah? 2. Wadah yang pertama letak di bawah sinar matahari. Wadah yang kedua letakkan di atas meja. Maka perhatikan dari kedua percobaan itu, maka apa yang terjadi? Maka mencair. Nah, sekarang lihat. Oke, sekarang perhatikan. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Sudah diletakkan es batunya? Sudah. Sudah. Itu kelompok Topan? Sudah. Kelompok Bani? Sedangkan kelompok Maura sudah, Nak? Sudah, oke. Satu orang perwakilan bikin di piringnya itu kelompok berapa? Biar nggak ketukar piringnya. Iya, boleh. Kamu kelompok berapa dibikin pakai spidol, Nak? Itu pinjam punya siapa? Bikin aja 1 atau 2 gitu aja. 1 udah. Angka aja, Pan. Angka saja 1. Dah. Pinjam lagi yang lain. Enggak, itu enggak. Yang itu enggak. Yang itu enggak. Bikin di bawahnya cepat. Oke, pinjamkan lagi kelompok si Bani. Oh ya, kelompok. Oke, perwakilan setiap kamu bawa itu letak ke bawah pas di bawah sinar matahari. 1 kelompok 1. 1 kelompok 1 orang. Satu kelompok 1 orang. 1 kelompok 1 orang. Yuk cepat, bawa ke bawah. Sudah? Jangan main-mainkan. Dan 1 lagi letakkan di atas meja kamu, jangan diapa-apakan. Sudah, Nak? Dah, waktunya kita menunggu. Kira-kira dalam waktu beberapa menit apa yang terjadi? Bagaimana perpindahan kalori yang dia terletak di bawah sinar matahari dengan dia yang terletak di dalam ruangan? Di dalam ruangan. Betul? Coba ini minta tolong ke ruangannya Pak Wandi, bilang Pak Wandi. Nah, silakan amati batu es yang ada di atas meja kamu. Dan silakan amati batu es yang ada di atas meja kamu, Nak. Enggak, kita tunggu aja sesuai dengan tokonya. Sesuai dengan tokonya. Ya, perhatikan jangan tertumpah airnya ya tadi. Sudah, Nak? Nah, kita tunggu dalam waktu 5 menit. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi di antara es batu yang terletak di bawah pas di sinar matahari dengan batu es yang ada di atas
meja kamu. Yuk, perhatikan waktu. Lihat jam di sana. Jarum panjangnya ke angka 3. Kita perhatikan lagi yang di bawah ya. Ya. Ayo yang di bawah ya. Kamu boleh. Dah, perhatikan, perhatikan. Oke. Niki pindah sini, Niki. Niki pindah sini. Sudah? Lihat jarum panjangnya, nak. Jarum panjang ke angka 3, perhatikan jangan gini. Jarum panjang ke angka 3, perhatikan batu S-nya. Dikit lagi. Udah pas tadi letakkan matahari. Sudah? Memang pas buat sinar matahari kan? Oke, sudah 5 menit. Coba perwakilan setiap kelompok, satu orang satu saja mau. Bawa kertas. Bawa kertas. Kertas yang tadi dikasih. Oke. Bawa pena. Bawa pena. Apa yang terjadi? Silakan. Nah, yang berada di dalam kelas, perhatikan batu kamu. Tadi setiap batu esnya sama ukurannya, jangan dimakan. Dan setiap batu es tadi yang 2 piring tadi kan ukurannya sama. Jangan dimakan juga, saya bilang. Tumpah airnya, mana-mana airnya. Sudah? Karena tadi 2 wadah tadi kan sama ukurannya. Sekarang kita bedakan bagaimana es batu yang berada di bawah pas sinar matahari dengan batu es yang berada di dalam ruangan. Maka akan kita Topan, coba kamu turun ke bawah, sampaikan ke mereka, bawa semuanya ke atas per kelompok. Nanti kita ini ya, aku mau menghibur nanti terakhir. Kira-kira apa yang terjadi pada batu es yang di dalam ruangan? Apakah langsung mencair secara keseluruhan? Apakah langsung mencair secara keseluruhan? Maka apa yang terjadi pada batu es yang di dalam ruangan? Coba perhatikan. Cermati batu es kamu masing-masing. Apakah cepat habis? Tidak. Maka kesimpulannya apa? Amati batu esnya, maka cari kesimpulannya. Amati batu esnya dan cari kesimpulannya. Perbandingan antara 2 batu es yang di luar dan di dalam ruangan. Terus panggil yang lain lagi. Pada naik. Tadi masih ada kan lembar kerjanya, kertasnya yang dikasih tadi. Waalaikumsalam. Letak di atas mejamu. Apa yang terjadi? Bandingkan. Waalaikumsalam.
Ya. Selanjutnya jangan lagi. Sudah? Yang mana tadi yang diletakkan di bawah sinar matahari? Ya. Ini yang mana yang diletakkan bawah sinar matahari? Ini yang mana yang diletakkan? Oke. Sekarang tugas kamu coba amati dua benda yang ada di atas meja. Yang mana yang diletakkan tadi di bawah sinar matahari, Nak? Oke, yang ini tidak di dalam ruangan. Perhatikan apa yang terjadi di antara keduanya. Coba aja otaknya berpikir. Berpikir lebih kritis. Perhatikan apa yang terjadi di antara dua wadah tadi. Yang satu diletakkan di bawah sinar matahari, maka yang satu lagi tidak diletakkan di bawah sinar matahari. Yuk, perhatikan. Nih ada dua batu esnya. Maka ini yang terletak di bawah sinar matahari dia akan lebih apa? Silahkan bikin kesimpulannya per kelompok. Dah? Kesimpulan dibuat per kelompok. Amati dari dua buah kegiatan itu dan bikin kesimpulannya. Yuk, Devin, Dini. Yuk, perhatikan. Tadi mana kertas yang Ibu berikan tadi? Yuk, temukan kesimpulannya, bikin per kelompok. Amati dari dua benda yang kamu jadikan percobaan tadi. Devin, amati dua bendanya. Apa yang terjadi? Sudah siap, Nak? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, maka per kelompok perwakilan saja harus menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Itu mau dari kelompok 2. Coba kelompok 2 dibaca dulu. Dari dua percobaan yang sudah kita buat, apa yang terjadi? Pada waktu 5 menit, apa yang terjadi pada batu es yang terletak di dalam ruangan dan yang terletak di mana satu lagi? Di bawah sinar matahari. Yuk, coba kelompok 2. Berdiri, Nak, bacanya biar Ibu tahu, biar Ibu dengar. Kawan-kawannya yang lain coba perhatikan. Ya. Kita pertama diletakkan di bawah sinar matahari. Coba ulangi lagi, kamu dulu. Sabar. Bacanya sabar. Ya, coba kelompok 2 yang lain, coba perhatikan jawabannya dari kelompok 2 ya. Coba, Nak. Pada pertama diletakkan di bawah matahari. Ya. Maka akan mencair dibandingkan di dalam ruangan. Hal itu terjadi karena sinar matahari langsung mengenai es, maka es itu akan mencair. Nah, maka es itu akan mencair lebih apa? Lebih cepat. Ibu mau kelompok Dini. Coba. Kelompok 3. Oke, coba. Banyak es yang mencair dalam ruangan kurang mencair. Hal itu terjadi karena sinar matahari mengenai langsung es sehingga cepat mencair daripada yang di dalam ruangan. Jadi kesimpulannya apa? Dari dua kelompok yang sudah menyampaikan hasil kesimpulan kelompoknya, maka dapat kita simpulkan. Apa kesimpulannya, Alia? Maka dapat kita simpulkan yang berada di bawah sinar matahari, esnya lebih cepat dibandingkan yang berada di dalam ruangan. Berada di dalam ruangan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena suhu panas matahari mengenai langsung es batu sehingga lebih cepat mencair dibandingkan es batu yang berada di dalam ruangan
tiap kelompok kumpulkan pekerjaannya dapat titik. Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu energi panas dapat merubah sesuatu. Apakah hanya batu es saja yang dapat dia rubah? Apabila panas mengenai suatu benda, dia akan mencair. Contohnya apa lagi? Coklat. Ketika coklat kita biarkan di bawah sinar matahari, maka dia akan apa? Meleleh. Siapa lagi? Keju kamu panaskan, dia akan meleleh. Paham sampai di sini? Kalau perhatikan ini sedikit lagi. Kalau anak-anak itu sudah paham, ibu kasih kamu kalau sudah paham, kita kerjakan evaluasi. Setiap pembelajaran, kamu harus memiliki KKM berapa ada? 78. Jadi 78 boleh kurang dari 78 Kalau kurang dari 78 maka kamu disebut remedial. Ini ada tugas evaluasi, ada sekitar 10 soal. Paham Papa? Berapa soalnya? 10 soal ini kerjakan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Buang tuh airnya sana. Buang cepat saja. Buang lagi airnya sana. Bagi per kelompok. Sudah Kak? Kerjakan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Baca dengan teliti. Baca dengan teliti itu. Aduh, Bismillah. Ini mau ibu mandikan kamu dengan air itu. Buang ke apa? Ke dalam ember tuh. Sudah. Dan selesaikan. Kerjakan dengan teliti dan jujur. Jangan menyontek. Nomor 1 jawabannya ABCD, nomor 2 jawabannya ABCD, nomor 3 jawabannya ABCD, nomor ABCD, nomor Sudah siap?
baik berkelompok atau kemeja ibu berkelompok. Berkelompok tadi belum ibu, jangan lupa beri nama ya. Bisa jawabnya nak? Oke, ibu cek. Mudah-mudahan tidak ada yang remedia. Ibu mau bertanya dulu. Ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Apa ada? Oke, ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Ada? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dari yang betul. Nah, ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sudah kamu lakukan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat sehingga kamu tahu kalau yang panas itu termasuk ke dalam sumber energi panas. Sumber energi panas ada berapa saja ya? Apa saja? Matahari, apa lagi? Api. Gesekan antara dua buah benda. Apa hanya itu saja? Tidak, banyak lagi sumber-sumber energi panas yang dapat kita temukan di sekitar kita. Tugas kamu untuk hari berikutnya, temukan sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Boleh di rumah, boleh di lingkungan masyarakat, boleh di sekolah. Ya nak ya? Kamu boleh menemukan itu dan besok akan ibu pertanyakan lagi. Paham? Paham. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sebelum kita pulang, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Nando, coba pimpin doanya. Doa. Perhatikan abah-abah temannya. Semakin lanjut, maka semakin ganti. Topan. Berdoa dimulai. Ibu ingatkan, pulang hati-hati di jalan dan jangan kemana-mana. Ya, pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Dan yang lain boleh pulang bawa motokan.